Halo, sekarang kita akan mempelajari mengenai kestabilan pada rangka batang. Sudah siap untuk mempelajari ini? Silakan dibuka catatannya lagi tentang rangka batang, dan kali ini kita akan juga bersiap-siap untuk praktikum. Mengenai elemen struktur rangka batang, kita tidak bisa cuma mempelajari teorinya aja, tapi kita juga perlu mempelajari bagaimana sistem kestabilan dari masing-masing join yang sudah kita pelajari. Ingat lagi, bahwa pada perhitungan rangka batang, join yang akan kita pakai diasumsikan adalah semuanya sendi kecuali ada note khusus bahwa join tersebut bukan join sendi. Elemen batang itu bisa digabungkan dengan batang kaku dan dengan batang tidak kaku. Ingat lagi, pada materi sebelumnya kita sudah belajar bahwa kita bisa menggunakan bracing untuk membuat bentukan dari segi 4 yang tidak stabil menjadi stabil karena kita dapat mencapai triangulasi atau bentuk segitiga akibat bracing. Nah, bracing tadi bisa kita capai dengan menggunakan batang kaku dan batang tidak kaku. Contoh batang kaku bisa menggunakan pipa besi, baja WF, balok beton, balok kayu, atau seperti contoh-contoh di sini, di samping-samping sini akan menjadi stabil bila kita beri segitiga siku. Tapi jika hanya ini saja, tidak bisa. Untuk batang tidak kaku, jelas kita bisa menggunakan kabel atau jenis-jenis tali atau sling baja yang bisa menahan berat dari beban yang kita berikan. Contohnya kita mau menggunakan ambalan kaca seperti ini, maka triangulasi yang kita capai adalah pada sling baja ini. Kemudian selain menggunakan batang kaku dan batang tidak kaku, kita juga bisa menggunakan elemen bidang. Nah, contohnya pada bidang kaku ini, Anda bisa menggunakan bidang kaku seperti papan untuk membuat bentuk ini menjadi stabil dan tidak jatuh. Apabila bentuk papan-papan ini dihilangkan, maka bisa jadi bentuk ini menjadi tidak stabil. Kemudian, bidang tidak kaku contohnya bisa menggunakan jenis-jenis kain, terpal yang ditarik dengan cukup kuat. Contohnya kita temukan pada struktur membran. Nah, elemen batang tarik khusus, contohnya kabel, itu seperti ini. Nah, elemen kabel ini hanya mampu memikul gaya tarik saja. Jadi, pada gambar ini kalau Anda lihat, dia memikul beban di bawah sehingga pada bagian vertikal dan pada bagian diagonal ini, gaya yang bekerja adalah gaya tarik, bukan gaya tekan. Elemen kabel ini atau batang tidak kaku ini biasanya berupa batang baja berpenampang kecil atau kabel yang dijalin. Jadi untuk konteks interior kita menggunakan dua material ini. Apakah tidak bisa kita menggunakan benang atau tali rafia atau tali-talian yang lain? Bisa sih, tapi mungkin bukan dalam konteks desain yang baik atau desain yang estetis secara visual. Nah, ini adalah contohnya penggunaan bracing batang tidak kaku. Nah, contoh pada benda ini, apabila pada bagian dua pengikat ini diberikan bentukan engsel atau sendi, kemudian di sini adalah roll, maka ini bentuk yang labil. Saat dia diberikan tekanan dari atas, maka dia tidak bisa mempertahankan bentuknya. Bahkan tidak diberikan apa-apa, mungkin dia juga bisa dilepoi sendiri. Nah, pada bentukan ini, kita kalau hanya menggunakan satu kabel saja pada bagian sini untuk menjadi bracing, maka dia juga tidak stabil, karena dia bisa kendor saat mendapatkan gaya dari tekanan ke atas. Nah, untuk itu, kita bisa menggunakan cara yang lain, yaitu menggunakan dua macam bracing. Nah, contoh pada benda ini. Jika seluruh join yang akan kita pakai pada bentuk rumah-rumahan ini adalah roll dan sendi, maka rumah-rumahan ini tidak akan stabil menahan gaya horizontal. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita bisa menggunakan salah satunya bidang kaku, diberikan dinding pengaku supaya rumah kita menjadi stabil. Nah, Bu, gimana dengan fondasi? Nah, untuk kasus ini, dalam konteks ini kita hanya mempertimbangkan pada bagian struktur di atas tanahnya saja. Contohnya,
kalau misalnya Anda mau menggunakan bentuk rumah-rumahan ini untuk tempat tidur anak, seperti contoh di gambar awal. Nah, arah goyang pada stabilitas 2 dimensi, jadi contohnya pada gambar ini, kondisi awalnya gaya yang bekerja hanya pada sumbu X dan Y saja. Kemudian, kalau sumbu kuning ini diberikan tumpuan roll dan diberikan gaya horizontal, maka dia tidak akan stabil. Sumbunya akan bergoyang ke kanan dan ke kiri. Nah, solusinya kita bisa menambahkan salah satu bracing merah di kanan atau di kiri. Jika kita menambahkan 2 bracing, bagaimana? Maka dia dianggap tidak efektif dan tidak tepat. Nah, untuk bagian goyang stabilitas 3 dimensi, bayangkan bahwa bentukan tiang merah ini berdiri pada suatu bidang yang bisa diakses 3 dimensi dari segala arah, sehingga gayanya bisa dari X, Y, dan Z. Nah, supaya dia tidak menjadi goyang-goyang, maka kita bisa menambahkan bracing di kanan. Nah, kalau diberikan bracing di sini saja, apakah cukup? Nah, ini tidak akan cukup kuat untuk menahan gaya pada sumbu yang di sini. Sehingga kita juga bisa menambahkan satu bracing lagi supaya dia menjadi batang yang cukup kuat untuk menahan gaya dari segala sisi. Nah, ini adalah beberapa simbol-simbol yang perlu Anda pahami saat nanti Anda menjawab soal praktikum supaya tidak salah pengkomunikasian secara visual. Nah, sekarang Anda sudah memahami mengenai rangka batang. Untuk lebih dapat mendalami dan memahami dengan betul dan benar-benar mengerti prinsip mengenai rangka batang, maka kita akan masuk pada praktikum. Silakan siapkan beberapa bahan yang akan dibutuhkan untuk praktikum yang akan saya berikan pada satu lembar modul praktikum yang akan Anda download dan dikerjakan.